Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih semangat belajar bersama saya? Baik, pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya untuk menjadi seorang pembawa acara. Jika kita diminta untuk menjadi pembawa acara, maka kita harus tahu acara yang akan kita pandu itu resmi atau tidak. Setelah itu, kita juga perlu tahu siapa audiens pada acara tersebut. Ini penting untuk menentukan bahasa yang akan kita gunakan nantinya. Bukan hanya masalah bahasa, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara berpakaian kita. Itu harus menyesuaikan dengan acara tersebut. Jika acara yang akan kita pandu adalah sebuah acara yang resmi, maka kita harus memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Masih ingat apa itu kalimat efektif? Pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang secara tepat guna dapat menyampaikan pesan kepada pembaca atau pendengar. Kalimat-kalimat yang kita gunakan harus singkat, padat, jelas. Artinya, kalimat itu logis dan tidak ambigu serta tidak boros kata. Selama ini ada beberapa kesalahan berbahasa yang sering dilakukan oleh seorang pembawa acara. Misalnya, setelah acara dibuka dengan salam, kemudian akan dilanjutkan dengan penghormatan pada tamu undangan. Kesalahan yang terjadi biasanya pada penggunaan kata yang terhormat. Kita tahu bahwa yang terhormat berarti yang paling dihormati. Artinya, cukup satu yang menggunakan kata yang terhormat untuk yang pertama. Selanjutnya, cukup menggunakan kata yang kami hormati. Misal, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Umar Ahmad. Selamat datang juga kami ucapkan kepada yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawang Barat, dan seterusnya. Jadi penggunaan yang terhormat cukup satu untuk yang pertama, selanjutnya cukup menggunakan kata yang kami hormati. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah ketika pembawa acara mempersilakan seseorang untuk menyampaikan sambutannya. Misalnya, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri Nusa Bangsa kepada Bapak Anton Setiawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Perhatikan kalimatnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini tidak efektif. Dan ketidakefektifan kalimat ini dikarenakan kalimat tidak logis. Mana mungkin waktu dan tempat bisa disilakan? Yang harus disilakan adalah orangnya. Jadi kalimat yang tepat adalah kepada Bapak Anton Setiawan kami persilakan. Ingat, persilakan, bukan persilahkan. Tidak pakai H. Kita bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasarnya adalah sila, bukan silah. Kesalahan berikutnya lagi yaitu ketika akan melanjutkan pada acara berikutnya. Sering karena ingin berimprovisasi atau ingin membuat kalimat supaya tidak monoton, supaya kalimatnya bervariatif, sehingga kadang-kadang pembawa acara ini memilih kata yang justru membuat kalimat itu menjadi rancu. Misalnya begini, menginjak acara berikutnya. Di situ ada kata menginjak. Kata menginjak memang tidak ada yang salah, kata itu baku, tapi tidak tepat digunakan dalam konteks kalimat itu. Yang benar adalah cukup menggunakan kalimat acara selanjutnya atau acara berikutnya adalah dan seterusnya. Selain memperhatikan penggunaan bahasa, kita juga harus memperhatikan suara yang akan kita gunakan dalam memandu acara. Usahakan suara kita itu bulat, dengan artikulasi yang jelas sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh pendengarnya. Jadi bedakan suara kita ketika kita sedang berbicara, ngobrol biasa dalam kehidupan sehari-hari dengan ketika kita menjadi pembawa acara. Misalnya, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Nusa Bangsa
kepada Bapak Anton Setiawan, kami persilakan. Jangan seperti ini. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri Nusa Bangsa kepada Bapak Anton Setiawan, kami persilakan. Perhatikan perbedaannya. Suara yang pertama lebih bulat dan itu yang bisa kita gunakan untuk memandu sebuah acara. Sementara suara yang kedua itu suara yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ngobrol atau beraktivitas yang lainnya. Untuk mendapatkan suara yang bulat, maka kita harus banyak berlatih. Lalu kita harus belajar dari mana? Kita bisa memperhatikan dari seorang pemandu acara atau dari seorang pembaca berita, presenter di televisi. Mereka akan selalu menggunakan suara-suara yang bulat seperti itu. Berbeda dengan ketika mereka sedang berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sering mendengarkan, kemudian mencoba mengikuti dan berlatih terus-menerus, lama-lama kita akan bisa. Orang bisa karena terbiasa. Yang penting jangan malas atau ragu untuk mencobanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang cara menjadi seorang pembawa acara. Bukan hal yang mudah memang, tapi ini juga bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Selama kita mau mencoba dan terus memperbaiki diri, serta belajar dari kesalahan, yakin bahwa kita bisa menjadi seorang pembawa acara yang profesional. Terima kasih, selamat mencoba. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.